Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Mudah-mudahan hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, di video ini melanjutkan video yang sebelumnya, kita masih membicarakan menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi. Kalau di video sebelumnya itu kita menggunakan suasana asam dari contoh-contoh yang saya buat, hari ini kita akan sedikit membahas apabila suasananya basah, gitu ya. Langkah 1, 2, 3-nya sama, tidak ada berubah. Yang berbedaan di langkah nomor 4. Kalau kemarin yang asam kan, setelah kita menghitung total muatan ion pada kedua ruas, karena diminta dalam suasana asam, maka kita menambahkan ion H+. Dengan adanya ion H+, ini sebagai ciri dia asam. Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana kalau soal yang sama tapi diminta dalam suasana basah. Dalam suasana basah, nanti berarti yang kita tambahkan ion OH-. Karena OH- ini merupakan ciri dari suasana basah. Di mana karena yang kita tambahkan berbeda, kalau H+ ini kita letakkan pada total muatan ion yang kecil. Sedangkan kalau OH-, nah karena kita menambahkan negatif, maka OH- harus diletakkan pada ruas yang memiliki total muatan besar. Oke, saya masih menggunakan contoh ini, cuman suasananya yang kita rubah, gitu ya, atau mediumnya. Ada bilang suasana, ada yang bilang medium, sama saja. Mediumnya atau suasananya kita coba menjadi suasana basah. Reaksinya kemarin, MnO4-, Fe2+, Mn2+, sama Fe3+. Masih ingat kemarinnya dapat positif 7 itu bagaimana, dapat positif 2 bagaimana, positif 2 di sini bagaimana, positif 3 bagaimana, gitu ya. Masih ingat cara yang kemarin. Kenapa di sini ada angka 5 dari positif 7 ke positif 2 kemarin? Oh, karena dari positif 7 ke positif 2 turunnya 5 kali. Maka di sini angka 5. Dari positif 2 ke positif 1, kenapa ada angka 1 di depan? Oh, karena naiknya 1 kali. Karena turun dan naiknya berbeda, maka harus kita samakan. Menyamakannya dengan cara menambahkan angka pengali kemarin. Oh, di sini hanya perlu angka pengali 1, di sini perlu angka pengali 5. Ini garisnya Fe, ini garisnya Mn. Karena angka 1 adalah angka yang jarang dituliskan di soal atau di reaksi kimia, maka seolah-olah di sini tidak ada perubahan, tetap MnO4-. Kenapa di sini tiba-tiba ada 5? Karena 5 dari garisnya Fe. Mn2 plus tetap 1. Yang di sini Fe3 plusnya ada angka 5. Nanti kita lihat dalam suasana basah ya. Kita lihat dalam suasana basah. Saya singkirkan dulu kertas ini sementara. Oke. Tadi dari penjelasan tadi kita punya MnO4- ditambah 5 Fe2+ ya, menjadi Mn2+, saya tambah dengan 5 Fe3+. Oke, ini yang diminta dalam suasana basah sekarang. Baik, kita langkah keempat. Langkah keempat yang kemarin kita menghitung total ion. Karena di depan ini angka 1, angka 1-nya saya kalikan dengan ujung atas sebelah kanan, -1. Maka di sini -1. 5 kali positif 2 dapat positif 10. Sehingga total ion sebelah kiri ada positif 9. Lanjut sebelah kanan. 1 kali positif 2 dapat angka positif 2. 5 kali positif 3 dapat angka positif 15. Maka total sebelah kanan saya punya positif 17. Nah, ini positif 17 sebelah kanan, ini positif 9 sebelah kiri. Karena yang diminta adalah suasana basah, ciri basah tadi sudah kita sebutkan sebagai OH- negatif yang kita tambahkan, maka harus diletakkan di
jumlah muatan yang lebih besar, gitu, yang lebih besar. Maka di sini nanti ada OH-. Saya tulis dulu reaksinya. Mn O4- ditambah 5 Fe2+ menjadi Mn2+ ditambah 5 Fe3+ ditambah, lanjut, OH-. Pertanyaannya sama. Berapa banyak OH- yang saya tambahkan atau saya letakkan koefisien di depan sini apabila ketemu positif 17, masih sisa positif 9. Ini negatif ya, ini negatif. Ini positif, sisanya positif 9. Maka kita perlukan OH- sebanyak 8. Ya, 8 OH-. Negatif 8 ketemu positif 7, maka kita dapat muatan yang sama yaitu positif 9. Nah, karena kita menambahkan ion OH-, maka otomatis akan ada penambahan unsur atau atom O dan H di sebelah kanan. Ya, otomatis sebanyak 8O dan 8H. Sedangkan di sebelah kiri ini tidak ada sama sekali atom H-nya. Kalau O-nya ada 4, berarti kan masih kurang 4, gitu ya. Atom H-nya tidak ada sama sekali. Maka seperti langkah sebelumnya, kita harus menambahkan molekul H2O supaya jumlah atom H sebelah kiri sama dengan kanan, jumlah atom O sebelah kiri sama dengan jumlah atom O sebelah kanan. Sehingga di sini saya tulis ulang, Mn O4- ditambah 5 Fe2+ ditambah molekul H2O. Karena saya di sini punya 8 atom H, sedangkan kalau ini hanya punya 2, maka saya tambahkan koefisien 4 H2O supaya atom H sebelah kiri dengan sebelah kanan sama, itu fungsinya. Lanjut, Mn2+ 5 Fe3+ tambah 8 OH-. Atomnya sama tadi sudah kita hitung. Sekarang O-nya kita cek. O ini 4, ini enggak ada O di sini. Ini ada di belakang 1 tapi punya koefisien 4, maka O ini 4, ini masih ruas yang sama 4, berarti 8 O-nya. Enggak ada O, enggak ada O. Ini ada O. Depan ada koefisien 8, berarti jumlah O-nya 8, ini jumlah O-nya juga 8, sama. Jadi ya, tidak ada perbedaan. Nah, berarti ini sudah selesai untuk suasana basah. Gitu ya. Nah, dalam suasana basah ada beberapa literatur yang menyarankan, gitu ya. Jadi boleh Anda langsung menambahkan OH-, silahkan. Tapi ada beberapa literatur memberikan alternatif lah, kalau boleh saya bilang seperti itu. Jadi boleh ini saya sebutkan sebagai cara 1, gitu ya. Nah, beberapa literatur ada menyebutkan dengan cara kedua. Nah, cara kedua ini kita mengerjakannya melalui suasana asam dulu. Cara kedua ini melalui suasana asam semua. Melalui suasana asam. Ya. Jadi suasana asam ini nanti baru kita ubah ke suasana basah. Ya, jadi cara kedua ini sama dengan cara asam yang sudah Anda lihat di video sebelumnya. Gitu ya. Tapi nanti kita bisa ubah ke suasana basah. Kita lihat contoh yang kemarin. Contoh yang kemarin. Nah, ini kan suasana asamnya nih. MnO4- ditambah 5 Fe2+ ditambah 8H+ menjadi Mn2+ tambah 5 Fe3+ tambah 4 H2O. Kenapa ini bisa kita katakan sebagai suasana asam? Karena ada H+ sebagai suasana asam. Nah, sekarang bagaimana penyelesaian kalau menggunakan cara kedua yang lewat asam? Ya, soalnya sama, tapi suasananya berbeda. MnO4-
4 min ditambah 5 Fe 2 plus ditambah 8 H plus, ya, menjadi Mn 2 plus ditambah 5 Fe 3 plus ditambah 4 H2O. Nah, ini suasana asam kemarin yang kita dapat terakhirnya. Bagaimana dari suasana asam bisa kita jadikan suasana basa? Kita akan menambahkan ion OH-. Ya, kita akan menambahkan ion OH- sebagai ciri basa. Berapa banyak OH- yang harus saya tambahkan? OH- yang saya tambahkan sebanyak H+ yang saya punya. Karena di sini ada 8H+, maka di sini harus saya tambahkan OH- sebanyak 8. Saya tambahkan 8 OH-. Supaya reaksinya tidak berubah, kalau di sini ada 8 OH-, maka di sebelah kanan pun harus sama. Jadi supaya reaksinya tidak berubah. Sama, jadi 8 OH- sebelah kanan, 8 OH- sebelah kiri. Nah, apabila ada molekul atau ion, bukan molekul, ion. Apabila ada ion H+ bertemu dengan ion OH-, maka di sini akan menjadi molekul H2O, ya. Berapa banyak H2O-nya? Sebanyak 8. Jadi jangan dijumlahkan angka 8-8-nya. Ya, karena ini H+, ini OH-. Jadinya molekul netral yaitu H2O. Berapa banyak? Tetap 8, tidak boleh jadi 16. Ya, supaya tidak merubah. Atom H-nya total 8 tambah 8, 16. O-nya 8, ini kali 2 16. Ini kali ke belakang 8, jadi tidak berubah, gitu ya. Ini tetap 5 Fe 2 plus, ini tetap MnO4-. Yang sebelah kanan juga tetap Mn 2 plus 5 Fe 3 plus tambah 4H2O tambah 8 OH-. Ya. Nah, perhatikan. Ini ada H2O di sebelah kiri, ada H2O sebelah kanan, sama kan? Tapi jumlahnya berbeda, maka yang 4 karena lebih sedikit habis semua. Yang ini 8, maka kita tinggalkan 4. Ya, seperti dikurangi tapi tidak ada istilah negatif. Maksud saya adalah apabila di sini yang 4, di sini yang 8, maka tidak ada istilah negatif 4. Ya, tapi yang kecil atau yang sedikit akan habis secara total. Yang lebih besar kita kurangkan. 8 dengan 4 masih sisa 4, gitu ya. Sehingga reaksi terakhirnya adalah MnO4- ditambah 5 Fe 2 plus ditambah 4 H2O menjadi Mn 2 plus ditambah 5 Fe 3 plus ditambah 8 OH-. Selesai untuk cara kedua. Jadi cara kedua itu harus lewat asam dulu, baru kita ke basa. Tapi kalau Anda mau langsung ke basa dengan menambahkan OH-, silahkan. Yang penting tidak salah nanti meletakkannya, langkah-langkahnya diperhatikan. Baik, itu saja video kali ini. Terima kasih.